Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mardika Prianggodo, NRP 212164018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek keempat yang berjudul mencari dataset dan mengimplementasikan ke dalam model CNN pada percobaan sebelumnya. Pada percobaan kali ini, dataset yang saya gunakan yaitu saya dapatkan dari situs Kaggle yang berjudul Sensor Readings from a Wall Following Robot. Pada dataset ini, yang saya gunakan dengan file berjudul sensor reading 4.csv dengan deskripsi input didapatkan dari sensor ultrasonik yang diletakkan pada tiap bagian robot. Terdapat 4 input, yaitu sensor ultrasonik yang terdapat pada bagian depan, kiri, kanan, dan belakang robot. Input tersebut nantinya akan memengaruhi pergerakan robot sebagai output. Pada output terdapat 4 kelas atau kategori, yaitu move forward, select right turn, sub right turn, dan select left turn. Setelah mendapatkan dataset yang akan digunakan, selanjutnya mengimplementasikan dataset tersebut pada model CNN pada percobaan sebelumnya. Langkah pertama yaitu dengan import library, lalu membuat fungsi-fungsi yang diperlukan. Fungsi yang pertama yaitu read data. Pada nama kolom terdapat front, left, right, back sebagai input dari sensor dan kategori sebagai output dari sensor, dan juga no atau nomor sebagai pengganti dari time data series. Untuk yang selanjutnya, fungsi yang perlu diubah yaitu pada fungsi plot kategori. Pada fungsi plot kategori, fungsi X dideskripsikan sebagai data pada kolom no, dan fungsi Y data pada kolom front, left, right, dan back. Untuk selanjutnya yaitu upload file dataset ke dalam Google Colab Drive, lalu membaca dataset. Pada dataset terdapat 6 kolom, yaitu yang pertama front, left, right, back sebagai input dari model dan kategori sebagai output. Kolom no atau nomor di sini digunakan sebagai pengganti pada time series. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan pengelompokan dataset pada tabel. Dapat dilihat pada tabel pengelompokan kategori output pada model atau dataset yang akan digunakan. Yang pertama, move forward memiliki jumlah sampel yang paling banyak, diikuti dengan sub right turn, lalu select right turn, dan select left turn memiliki jumlah sampel yang paling sedikit. Untuk selanjutnya menampilkan data dari sensor berdasarkan jenis pergerakan robot. Hasilnya sebagai berikut. Pada pergerakan robot move forward, data pada sensor front, left, right, back sebagai berikut. Diikuti dengan data pada kategori sub right turn, lalu select left turn, dan select right turn. Selanjutnya mempersiapkan data dan receive dataset mengikuti format CNN, lalu menyiapkan training dan testing dataset, di mana data training di set 70% dan selebihnya yang 30% di set untuk data testing. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan model CNN. Setelah model sudah ditentukan, lalu melakukan training dan menampilkan hasil training secara live dengan library live loss plot. Hasilnya sebagai berikut. Hasil dari training yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari akurasi data training memiliki akurasi yang sudah cukup baik, namun pada data validasi atau testing memiliki hasil yang
di bawah 0,6 atau buruk. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami overfitting atau dapat disebut overfitting sebagai data training memiliki akurasi yang baik, namun pada data testing memiliki akurasi yang buruk. Dapat dilihat juga akurasi dari data training dan validasi. Data training memiliki akurasi tertinggi pada titik 0,988 dan validasi memiliki akurasi maksimal pada 0,622. Lalu menampilkan hasil confusion metric. Hasilnya sebagai berikut. Karena hasil training pada data validasi masih memiliki akurasi yang kurang baik, maka hasil confusion metric juga memiliki hasil yang sama. Hasil confusion metric pada kategori move forward memiliki akurasi 0,7. Lalu pada select right turn memiliki akurasi 0,59, pada sharp right turn memiliki akurasi 0,5, pada select left turn memiliki akurasi 0,33. Dan yang terakhir yaitu menyimpan model dan membandingkan dengan konversi TensorFlow Lite. Hasilnya sebagai berikut.